Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minasang, sensei lanjutkan ya untuk menjelaskan materi tentang kata tunjuk benda yaitu kore sore are. Oke. Ya, minasang, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pola-pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang. Ingat, kita sudah pernah belajar tentang pola-pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ya, tentang kata benda ya. Kita belum belajar kata kerja tapi kata benda ya. Ada beberapa bentuk perubahan pada akhiran kalimat kata benda. Masih ingat gak sih perubahannya seperti apa? Ya, kalau minasang lupa ini, sensei berikan kembali tabelnya. Ya, kalau dia kalimatnya positif, maka dia berakhiran des. Kalau kalimatnya positif, dia berakhiran des. Kalau dia kalimatnya negatif, desnya ini akan berubah menjadi dewa arimasen. Yang artinya adalah bukan atau tidak gitu ya. Dia bentuk negatif. Nah, kalau dia kalimatannya, maka desnya berubah menjadi deska pertanyaan. Ya, sekali lagi perubahan akhiran dalam kalimat bentuk kata benda ya. Kalau dia kalimat positif, dia akan berakhiran des. Kalau dia kalimatnya negatif, dia berakhiran dewa arimaseng. Kalau dia kalimatannya, dia akan berakhiran deska. Ya, jadi saya sudah review ya perubahan akhir kalimat gitu ya, perubahan bentuk akhir kalimat dari kalimat-kalimat kata benda. Nah, sekarang kita akan langsung lihat gimana sih contoh-contoh kalimatnya, kita lihat ya. Oke. Ini ada contoh kalimat minasang, kita akan baca dulu sama-sama ya. Kore wa kabang dewa arimaseng. Kore wa kabang dewa arimaseng. Kore artinya adalah ini. Wa adalah partikelnya. Kabang dia sebagai kata bendanya. Artinya adalah tas. Dewa arimaseng adalah bentuk kalimat negatifnya. Ya, bisa diterjemahkan menjadi bukan. Jadi kalimat ini kore wa kabang dewa arimaseng bisa kita terjemahkan ini bukan tas. Ini bukan tas. Kalau tadi kalimat sebelumnya adalah kore wa kabang des, ini adalah tas. Sekarang kalimatnya berubah menjadi kore wa kabang dewa arimaseng, ini bukan tas. Wakarimashita ka? Paham ya? Ada perubahan bentuk dari des menjadi dewa arimaseng. Sekarang kita lihat pola kalimat yang kedua ya. Contoh kalimat yang kedua. Kalimatnya begini. Sore wa empitsu dewa arimaseng. Ya, sore wa empitsu dewa arimaseng. Itu, sore adalah artinya itu. Empitsu adalah pensil dan dewa arimaseng adalah bentuk negatif. Jadi sore wa empitsu dewa arimaseng itu bukan pensil. Begitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat sebelumnya adalah sore wa empitsu des. Sore wa empitsu des. Itu adalah pensil. Tapi ketika desnya berubah menjadi dewa arimaseng, ya sore wa empitsu dewa arimaseng, maka artinya berubah menjadi itu bukan pensil. Ya, itu bukan pensil. Kita masuk ke contoh kalimat yang ketiga. Are wa toke dewa arimaseng. Are wa toke dewa arimaseng. Ya, are artinya adalah itu, tapi untuk menunjuk benda yang bendanya sangat jauh ya. Wa ini sebagai partikelnya, lalu toke di sini sebagai kata bendanya yang artinya adalah jam, dan dewa arimaseng adalah akhiran dari kalimat negatif ya. Jadi are wa toke dewa arimaseng itu bukan jam. Itu bukan jam ya. Arenya itu bukan jam. Kalimat sebelumnya adalah arewa tokei des, itu adalah jam. Ya, kalimatnya berubah menjadi arewa tokei dewa arimaseng, itu bukan jam. Ya, minasang di sini ada catatannya, des berubah menjadi dewa arimaseng. Maka yang tadinya kalimat positif berubah menjadi kalimat negatif.
ya. Jadi semudah itu menggunakan pola kalimat kore sore are bentuk positif dan juga bentuk negatif. Kalau bentuk positif akhiran kalimatnya adalah des. Kalau dia bentuk negatif akhiran kalimatnya adalah dewa arimasen. Gitu ya, gampang ya ternyata ya. Ya. Oke, minasang semoga bisa dipahami ya. Jadi kita sudah belajar tentang ya kata tunjuk benda bentuk positif dan juga kata tunjuk benda bentuk negatif. Ya, bentuk positifnya dia berakhiran des dan bentuk negatifnya dia berakhiran dewa arimasen. Lalu bagaimana jika ingin menanyakan suatu benda dari benda yang kita tunjuk? Kita mau nanyain benda dari benda yang kita tunjuk. Maksudnya gimana ya? Coba kita lihat contoh kalimatnya. Berarti kalimatnya berubah menjadi kalimat bentuk tanya ya. Bukan lagi bentuk positif, bukan lagi bentuk negatif, tapi bentuk tanya. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya. Oke. Ini contoh kalimatnya. Kita lihat dulu ya. Ini hanya ada 2. Contoh kalimat yang pertama seperti ini. Korewa nan desu ka? Korewa nan desu ka? Kore artinya ini. Wa adalah partikelnya. Nan desu ka adalah kata tanyanya. Nan di sini artinya apa? Desu ka adalah akhiran kalimat kalau dia kalimatnya pertanyaan. Sekali lagi, nan adalah kata tanyanya. Ya, nan ini adalah kata tanya. Artinya apa? Desu ka adalah akhiran dari kalimat bentuk tanya. Jadi kalimat ini korewa nan desu ka artinya adalah ini apa? Korewa nan desu ka? Ini apa? Lalu dijawab korewa kabang des. Korewa kabang des. Ini adalah tas. Ya, ini adalah tas. Kita lihat contoh kalimat yang kedua. Sorewa nan desu ka? Sorewa nan desu ka? Sore adalah kata tunjuk yang artinya adalah itu, untuk menunjuk benda yang posisinya agak jauh, ya, agak jauh. Wa di sini adalah partikelnya. Nan ini adalah kata tanyanya, artinya adalah apa. Deska ini adalah akhiran dari kalimat yang menyatakan bahwa kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Deska, gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan sorewa nan deska itu apa, gitu ya. Sorewa nan deska itu apa? Ini terjemahannya. Lalu dijawab sorewa empitsu desu. Sorewa empitsu desu ya, itu adalah pensil. Korewa nan desu ka? Ini apa? Korewa hong desu. Korewa nan desu ka? Korewa kabang desu, gitu ya. Sorewa nan desu ka? Itu apa? Sorewa empitsu desu. Sorewa nan desu ka? Itu apa? Sorewa kabang desu. Itu adalah tas, gitu ya. Jadi kita ingin menanyakan benda yang kita tunjuk. Ini apa sih? Itu apa sih, gitu ya. Yang di sana itu tuh apa sih, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, di sini sudah ada Sensei berikan perubahan akhiran kalimat dari des menjadi deska ketika dia berubah menjadi kalimat pertanyaan ya. Dari des berubah menjadi deska kalau dia ternyata kalimat pertanyaan. Ya. Hai minasan, kokomade wakarimashita ka? Ya, sampai di sini apakah sudah mengerti? Apakah sudah paham? Ya. Kalau memang belum paham, Sensei menjelaskannya terlalu cepat, boleh langsung ditanyakan, silakan ditanyakan gitu ya. Ayo tanya yang banyak, Sensei lebih senang gitu ya. Kalian boleh bertanya apapun, boleh materi ini, boleh di luar materi ini. Silakan ditanyakan ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham, jangan lupa untuk terus diulang supaya semakin mahir bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang Jepang ya. Oke. Ya, kita sudah belajar bentuk-bentuk positif. Kita sudah belajar juga kalimat dengan bentuk negatif.
Dan kita juga sudah belajar kalimat-kalimat untuk bentuk pertanyaan. Kalau bentuknya positif diakhiri dengan des, kalau bentuknya negatif diakhiri dengan dewa arimase, kalau dia bentuknya pertanyaan diakhiri dengan deska, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus dalam bahasa Jepang? Ya, bagaimana cara menanyakannya dengan menggunakan kata tunjuk kore, sore, dan are? Dan bagaimana jika ingin menyatakan kepemilikan dari benda yang kita tunjuk? Nah, banyak nih ya. Jadi kita udah belajar tentang kata tunjuk kore, sore, are. Ya, kata tunjuk kore, sore, are-nya sudah kita pelajari kalau dia kalimatnya positif. Sudah kita pelajari juga kata tunjuk kore, sore, are-nya untuk yang kalimatnya negatif. Lalu kita juga sudah pelajari kata tunjuk kore, sore, are-nya kalau dia untuk kalimat pertanyaan. Nah, lalu ada lagi nih, gimana kalau misalnya kita ingin menanyakan dua buah benda sekaligus? Kalau tadi kan yang kita tanyain kan satu kan, gitu ya. Bentuk pertanyaannya satu, menanyakan satu benda. Nah, sekarang yang kita mau tanyakan ini ada dua buah benda sekaligus. Gimana tuh caranya? Pakai kata tunjuk kore, sore, are. Terus bagaimana juga caranya kalau kita mau bilang bahwa benda yang ditunjuk itu adalah punya kita, atau punya teman kita si A, atau punya teman kita si B. Nah, gimana? Ya, jadi ini masih ada nih pembahasannya minasang. Nah, untuk pembahasan yang ini Sensei akan lanjutkan di video pembahasan materi yang berikutnya ya. Jadi untuk yang bentuk negatif dan juga untuk bentuk pertanyaan Sensei selesaikan sampai di sini ya. Jadi nanti kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Arigatou gozaimasu.